Shalom teman-teman semua, berjumpa lagi bersama saya Linda. Di video kali ini adalah video tugas dari mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan materi atau membaca dari bab 2, yaitu Manusia dan Kebudayaan. Langsung saja. A. Manusia. Manusia dan kebudayaan merupakan salah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan ini. Manusia merupakan makhluk biologis yang tergolong dalam golongan mamalia atau ilmu biologi. Yang B. Hakikat manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, melebihi ciptaan Tuhan lainnya. Manusia diberikan hawa nafsu agar mampu tetap hidup di bumi ini. Yang C. Pengertian kebudayaan. Kata kebudayaan berasal dari kata budi, budaya, dalam bahasa Sanskerta, yang berarti akal, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil pemikiran atau akal manusia. Ada pendapat mengatakan bahwa kebudayaan berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya berarti perbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia. Selanjutnya, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Dari definisi-definisi kebudayaan dapat dinyatakan bahwa inti pengertian kebudayaan mengandung beberapa ciri pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan itu beraneka ragam. Yang kedua, kebudayaan itu berstruktur. Yang ketiga, kebudayaan itu dinamis. Yang keempat, nilai-nilai dalam kebudayaan itu relatif. Keempat itu adalah definisi-definisi kebudayaan. D. Perwujudan kebudayaan. Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. J. Hockman membagi kebudayaan dalam 3 wujud, yaitu ideas, activities, dan artifacts. Berdasarkan penggolongan di atas, maka wujud kebudayaan itu dapat dibagi 3, yaitu yang pertama, wujud kebudayaan yang bersifat abstrak. Wujud budaya yang bersifat abstrak terdapat dalam alam pikiran manusia sehingga tidak dapat dilihat, dipoto maupun diraba. Kebudayaan yang bersifat abstrak adalah wujud ideal atau sesuatu yang menjadi cita-cita atau keinginan serta harapan bagi manusia. E. Substansi atau isi utama. Ada 6 isi, yaitu 1. Sistem pengetahuan. Melalui sistem pengetahuan, manusia mampu beradaptasi untuk menyesuaikan hidupnya dengan alam sekitarnya. Contohnya, pengetahuan manusia tentang flora dan fauna dapat membantu upaya manusia untuk mengembangkan produktivitas di bidang perburuan, penangkapan ikan, peternakan, dan pertanian. 2. Sistem nilai budaya. Menurut Koeh-Jariningrat, sistem nilai budaya terdiri atas konsep-konsep yang hidup dalam pikiran sebagian hidup masyarakat. Nilai adalah konsep-konsep abstrak yang dimiliki oleh setiap individu tentang apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, patut atau tidak patut. 3. Pandangan hidup. Pandangan hidup adalah konsep yang dimiliki seseorang atau golongan masyarakat yang bermaksud menanggapi atau menerangkan suatu masalah tertentu. Habib Mustafa mengkategorikan pandangan hidup dalam 3 kategori, yaitu pandangan hidup yang berasal dari norma-norma agama, pandangan hidup yang bersumber dari ideologi negara, pandangan hidup yang berasal dari renungan atau falsafah. 4. Etos budaya. Menurut Koeh-Jariningrat,
Etos adalah watak khas dari suatu kebudayaan yang tampak atau dari luar. Contoh etos antara lain gaya tingkah laku, kegemaran, dan benda-benda hasil budaya yang khas. F. Sifat-sifat budaya. Budaya memiliki sifat universal, artinya terdapat sifat-sifat umum yang melekat pada setiap budaya. Sifat-sifat itu adalah sebagai berikut. Budaya adalah milik bersama. Budaya adalah milik masyarakat pendukung budaya yang bersangkutan. Budaya bukanlah milik perseorangan. William A. Haviland mendefinisikan budaya sebagai seperangkat peraturan atau norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakatnya. 2. Budaya berkaitan dengan situasi masyarakatnya. Budaya mempunyai kecenderungan untuk bertahan terhadap perubahan apabila unsur-unsur budaya yang bersangkutan masih sesuai fungsinya dengan kepentingan kehidupan masyarakatnya. 3. Budaya berfungsi untuk membantu manusia. Bronislaw Malinowski, seorang antropologi kelahiran Polandia, menyatakan bahwa manusia mempunyai kebutuhan bersama, baik bersifat biologis maupun psikologis. 4. Budaya diteruskan dan diwariskan melalui proses belajar. Semua budaya diteruskan dan diwariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui proses belajar, bukan diwaris secara biologis. G. Pengaruh budaya terhadap lingkungan. Kebudayaan merupakan suatu yang akan memengaruhi tingkatan pengetahuan yang meliputi ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. H. Proses perkembangan kebudayaan. Proses perkembangan budaya dapat terjadi melalui penetrasi kebudayaan. Penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara. Yang pertama, 1. Penetrasi damai merupakan proses masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai, misalnya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. 2. Penetrasi kekerasan, masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. I. Kebudayaan. 1. Hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan hidup dan sistem kepercayaan. 2. Hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan, persepsi atau sudut pandang. Hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan persepsi dan sudut pandang ini dapat terjadi antara masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. 3. Hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologi atau kejiwaan. Upaya untuk mentransmigrasikan penduduk dari daerah yang terkena bencana alam. J. Perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan adalah suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dari cara-cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi, perubahan kebudayaan terjadi sesuai dengan perkembangan masyarakat pendukungnya. Bentuk-bentuk perubahan kebudayaan antara lain: 1. Perubahan yang terjadi secara lambat atau dalam istilah lainnya terkenal dengan sebutan evolusi. 2. Perubahan yang terjadi secara cepat atau dalam istilah ilmiahnya disebut revolusi. 3. Perubahan-perubahan yang memiliki pengaruh kecil. 4. Perubahan yang pengaruhnya besar. 5. Perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. 6. Perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.